Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari ini kita boleh kembali merayakan hari Natal dengan penuh sukacita, walaupun keadaan tidak memungkinkan. Tapi kita tetap percaya bahwa sukacita kita tidak akan pernah berkurang. Karena kita yakin apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan ada bagi kita. Tuhan ada untuk memberkati hidup kita. Kita akan bersukacita untuk merayakan Natal bersama pada hari ini. Itu adalah sukacita yang sungguh luar biasa, karena telah lahir Sang Juru Selamat ke dunia yang akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian ini, hai mari berhimpun. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita datang dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Tuhan. Itu adalah suatu sukacita dan anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam keadaan yang serba sulit pada saat ini Tuhan, itu adalah hal yang sangat menyukakan hati kami Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dalam surga, kami mau terus menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan, hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama untuk merayakan sukacita Natal ini Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun itu yang terjadi Tuhan,
Kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama kami, Tuhan. Dalam surga, kami mau terus menyerahkan Tuhan ibadah Natal pada hari ini, Tuhan, hanya di dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajat, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Puji Tuhan.
akan terus memuji Tuhan, dan bahkan kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran ini. Apapun yang terjadi pada saat ini, mungkin kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin kita dalam keadaan yang terpuruk, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, dan tetaplah bersandar pada Tuhan, sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita. Kita angkat pujian ini, kuasa-Mu terlebih besar. Selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh
pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang pada tahun ini kita dapat merayakan Natal walaupun dalam kondisi situasi yang berbeda karena pandemi COVID-19, tetapi puji Tuhan tidak mengurang semangat dan sukacita kita untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema Natal kita di tahun 2020 adalah Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya dengan subtema melalui momentum Natal, Gereja Kemah Injil Indonesia bangkit dan mengalami pemulihan dari berbagai aspek kehidupan sebagai dampak pandemi COVID-19. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat firman Tuhan dalam Yeremia pasal 30 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18 dan 19. Yeremia 30 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Yeremia 30 ayat 17 sampai ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggal. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Yang syukur akan terdengar di antara mereka. Suara orang bersuka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Natal kita adalah berbicara tentang Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Sebelum kita panjang lebar membahas Yeremia 30 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19, mari kita belajar sekilas tentang Yeremia atau kitab Yeremia. Yeremia adalah salah satu nabi besar yang hidup di Yehuda, yaitu kerajaan Israel bagian selatan pada tahun 640 sampai 587 sebelum Masehi. Yeremia juga disebut sebagai nabi bangsa-bangsa karena ia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, bahkan teguran Tuhan kepada raja-raja. Sehingga akibatnya raja-raja banyak membenci, memusuhi Yeremia. Sehingga Yeremia pernah dipenjara, bahkan dia mengungsi di Mesir di masa tuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun tujuan dari kitab ini ditulis adalah yang pertama, Yeremia memberitahukan dosa Yehuda, yaitu di mana bangsa Yehuda meninggalkan Tuhan dan menjalankan sistem agama yang melambangkan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Mereka berdosa karena mereka meninggalkan Tuhan dan mereka tidak taat kepada Allah. Dalam Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Yang kedua, tujuan kitab itu ditulis adalah untuk memberikan penghukuman bagi mereka jika bangsa Yehuda tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, adapun latar belakang mengapa kitab itu ditulis adalah bahwa bangsa Yehuda sudah mengabaikan firman Allah. Bangsa Yehuda sudah melupakan Allah. Kerajaan Yehuda sudah mengadopsi nilai-nilai duniawi di sekeliling mereka. Mereka bekerja sama dalam politik dan militer dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan bangsa Yehuda masuk ke dalam penyembahan para dewa bangsa-bangsa lain. Sehingga membuat hati Tuhan sedih
membuat hati Tuhan begitu kecewa, sehingga Tuhan memakai bangsa lain untuk menjajah, untuk menindas bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yeremia pasal 30 sampai Yeremia pasal 33 disebut dengan kitab yang kedua, yaitu kitab penghiburan. Yeremia pasal 30 sampai 33 disebut kitab penghiburan atau kitab yang kedua. Yeremia pasal 30 sampai pasal 33 juga berbicara tentang pemulihan Israel dan Yehuda di masa yang akan datang setelah mereka mengalami pembuangan di Babel oleh Raja Nebukadnezar selama 70 tahun karena ketidaktaatan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yeremia pasal 30 sampai 33 adalah berbicara tentang janji pemulihan Allah kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda, di mana bangsa Israel ditawan di Babel selama 70 tahun oleh Raja Nebukadnezar. Dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yeremia pasal 30 adalah sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia bahwa Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan Israel. Yeremia pasal 30 adalah sebuah nubuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada orang Yehuda bahwa bangsa Yehuda akan dikembalikan ke negeri yang telah Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka. Jadi jelas sekali bahwa Yeremia pasal 30 ini adalah sebuah nubuatan, janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Israel yang tertindas, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Yehuda yang tertindas, yang dibuang ke Babel selama 70 tahun. Bahkan Tuhan sendiri yang akan mengembalikan mereka, membawa mereka ke negeri yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya untuk kita adalah, pemulihan yang seperti apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya? Pemulihan yang seperti apa yang Tuhan berikan kepada umatnya? Mari kita belajar dari Yeremia pasal 30 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18 ini. Kita menemukan ada dua janji pemulihan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu." Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, janji Allah, janji Tuhan bagi umatnya adalah bahwa Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi umatnya. Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan berjanji bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda akan disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku, yang menarik adalah kata mendatangkan. Kata mendatangkan di sini menggunakan kata imperfect, yaitu menjelaskan suatu kegiatan yang belum selesai tetapi akan dilakukan. Dan jenis kelaminnya adalah orang pertama tunggal umum. Sedangkan kata kesembuhan dalam bahasa Ibrani adalah arukah, yaitu healing, menyembuhkan, kesembuhan, dan restorasi, yaitu pemulihan. Artinya adalah bahwa Allah sendiri, Dia sendiri akan menyembuhkan, akan memulihkan keadaan Israel. Allah sendiri yang akan merestorasi, yang akan menyembuhkan keadaan Yehuda yang tertindas. Pada waktu mereka mengalami pembuangan, ditindas di Babel selama 70 tahun. Secara psikologi mereka mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Mereka mengalami depresi yang luar biasa. Mereka mengalami stres yang luar biasa karena tekanan yang begitu hebat. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penghukuman yang Allah berikan kepada bangsa Yehuda atau kepada bangsa Israel adalah karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka pergi menyembah kepada dewa-dewa lain. Tetapi Allah penuh kasih. Allah begitu mengasihi umat pilihannya. Itu sebabnya Allah berjanji bahwa Dia sendiri yang akan menyembuhkan,
yang akan memulihkan keadaan umatnya Israel. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Namun sesungguhnya kelahiran Yesus adalah awal pengorbanannya untuk kita manusia yang tidak taat, untuk kita manusia yang berdosa ini. Sehingga oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Yesaya pasal 53 ayat 5. Yesaya pasal 53 ayat 5, firman Tuhan berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, momen Natal adalah bahwa Yesus datang membawa pemulihan bagi kita. Merestorasi kehidupan kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan usaha kita, memulihkan kesehatan kita. Itu sebabnya di dalam Yesus ada pengharapan. Janji Allah bagi umatnya, janji Yesus bagi kita, bahwa Yesus datang membawa pemulihan bagi kita. Tuhan datang membawa kesembuhan bagi umatnya. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudaraku, janji Allah atau janji Tuhan bagi umatnya, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan aku akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Allah bagi umatnya yang kedua adalah bahwa Tuhan Allah akan memulihkan keadaan kemah-kemah umatnya. Sesuai dengan ayatnya yang ke-18, Tuhan akan memulihkan keadaan kemah-kemah umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata memulihkan di sini menggunakan kata kerja partisip, yaitu menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Apa yang Allah lakukan dalam teks ayat 18 ini? Ternyata kita menemukan ada dua kegiatan pekerjaan Allah yang sudah berlangsung, yang sedang berlangsung dalam teks itu. Yang pertama adalah bahwa Allah sedang bekerja untuk memulihkan atau membawa kembali tawanan, yaitu bangsa Israel kembali ke negerinya. Oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena janji Allah yang luar biasa, Allah sedang membawa umatnya, membawa tawanan di Babel orang Israel kembali ke negeri asalnya. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus Allah kerjakan dalam konteks ini? Yang kedua, oleh karena kasih-Nya, Allah akan membangun kembali tabernakel mereka. Allah akan membangun kembali tempat ibadah mereka. Bahkan Allah akan dan sedang membangun kota mereka yang telah dihancurkan oleh kerajaan Asyur pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dosa kita telah terpisah dari Allah yang kudus. Karena pelanggaran, karena ketidaktaatan kita telah terpisah dari Allah yang kudus. Tetapi oleh karena Natal, oleh karena kelahiran dan pengorbanan Kristus Yesus, Allah telah memperdamaikan dirinya dengan kita orang yang berdosa. Sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bahkan kita berhak mendapatkan tempat di surga bersama dengan Dia. Yohanes pasal 14 ayat 2, firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena Yesus Kristus, kita telah dilepaskan dari tawanan dosa. Bahkan kita telah ditebus dari dosa. Sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Bahkan oleh karena Natal, oleh karena Kristus Yesus, kita mendapatkan tempat di sorga bersama dengan Bapa untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, percayalah bahwa kuasa yang sama sanggup untuk menjaga dan memelihara kita. Bahkan kuasa yang sama sanggup untuk membawa kita untuk memasuki tahun 2021 yang akan kita masuki sebentar lagi.
Pertolongan Tuhan akan begitu luar biasa, memulihkan keadaan kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan usaha kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan kesehatan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bahwa janji Tuhan iya dan amin. Sebagaimana ia berjanji dan dia genapi di dalam kehidupan pemulihan bangsa Israel. Dan saya percaya bahwa janji itu juga akan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, setelah bangsa Yehuda mendapatkan janji Allah itu, bahwa mereka akan dilepaskan, dipulihkan dari pembuangan penjajahan di Babel itu, apa respon mereka? Kita melihat di dalam ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat yang ke-19 bagian A ini, ternyata respon orang Yehuda ketika Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Yang pertama, mereka menyanyikan syukur kepada Allah. Mereka menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, mereka bergembira. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karya Allah yang hebat, telah membawa kesembuhan, pemulihan bagi bangsa Israel. Bahkan mereka dikembalikan ke negeri awalnya. Dan Tuhan membangun kembali kota-kota mereka. Tuhan membangun kembali tabernakel mereka, tempat mereka beribadah. Dan respon mereka adalah mereka menyanyikan syukur, puji-pujian kepada Tuhan. Dan mereka bergembira. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus ke dunia memberikan pengharapan bagi kita. Natal memberikan pengharapan bagi kita umatnya, bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada pemulihan di dalam keluarga, di dalam ekonomi kita, di dalam kesehatan kita, di dalam masa depan kita. Bahkan kuasanya juga dapat mengubah keadaan kita untuk semakin lebih baik. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa kuasa Allah sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap hebat dan luar biasa. Dan kuasanya itu yang akan menolong, memulihkan keadaan kita. Walaupun pandemi membuat segala sesuatu begitu berbeda, krisis demi krisis, dan banyak orang ketakutan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Natal memberi pengharapan bahwa ada kuasa Allah, ada Yesus yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup menolong kita untuk memasuki 2021 dengan penuh dengan kemenangan. Yesus datang membawa pemulihan bagi kita. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Beberapa abad yang lalu ya Tuhan, Engkau telah memulihkan keadaan bangsa Israel. Setelah mereka dijajah selama 70 tahun di Babel. Dan Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memulihkan keadaan mereka, Tuhan membangun kembali kota-kota mereka yang runtuh. Dan kami percaya Tuhan bahwa saat ini juga kuasa-Mu sama. Dan kuasa Allah yang sama di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami akan menyembuhkan kami yang sakit. Akan memulihkan keadaan keluarga kami, akan memulihkan ekonomi kami, akan memulihkan pekerjaan kami, akan memulihkan keadaan kami untuk semakin lebih baik. Tuhan, walaupun pandemi yang belum kunjung selesai, tetapi di dalam Yesus kami aman. Di dalam Yesus kami kuat. Di dalam Yesus ada pertolongan yang sejati. Itu sebabnya kami bersyukur, kami punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat malam hari ini. Dimanapun mereka berada, diberkati, dilawat, dan ditolong, dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita mengucap syukur, kita boleh bersuka cita bersama-sama pada hari ini. Kita akan tutup ibadah kita dengan satu pujian, jangan lelah.
yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun